Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, kita bertemu lagi dalam materi IPS yang kedua. Sebelumnya kita baca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan materi pembelajaran IPS ini bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah wal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Di sini materi IPS pada pertemuan yang kedua yaitu tentang alat dan cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, sebelumnya kita harus tahu tentang devisa. Apa itu devisa? Devisa yaitu semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri atau yang kita kenal dengan istilah internasional. Wujud devisa dapat berupa valuta asing atau mata uang asing yang meliputi dolar, euro, yen, pound sterling, dan sebagainya. Selanjutnya kita harus mengetahui tentang fungsi devisa. Fungsi devisa yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua untuk membiayai perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Serta yang keempat untuk membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis devisa bisa berupa apa? Yang pertama yaitu ada devisa umum dan yang kedua ada devisa kredit. Apa itu devisa umum? Devisa umum yaitu devisa yang diperoleh dari kegiatan perdagangan antar negara dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Nah, devisa umum ini berupa hasil ekspor, penjualan jasa, dan bunga modal. Sedangkan devisa kredit yaitu devisa yang diperoleh dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri dan ada kewajiban untuk mengembalikan. Selanjutnya tentang sumber pendapatan devisa. Berupa apa? Sumber pendapatan devisa yang pertama berupa hasil ekspor barang, yang kedua dari penerimaan jasa, yang ketiga dari pariwisata, serta yang keempat dari pungutan biaya masuk. Nah, untuk selanjutnya tentang pengertian falas atau valuta asing, yaitu mata uang yang diterima, dipakai, dan diakui untuk dijadikan alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang kedua tentang pengertian kurs, yaitu perbandingan mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Nah, di sini ada 3 macam yang digunakan dalam sistem kurs valuta asing. Ada kurs tetap, ada kurs mengambang, dan ada kurs distabilkan. Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan besarnya oleh pemerintah terhadap mata uang asing. Sedangkan kurs mengambang adalah nilai kurs mata uang yang besarnya ditentukan oleh kekuatan pasar. Dan yang ketiga, kurs distabilkan adalah kombinasi dari kurs tetap dan kurs mengambang. Selanjutnya, macam-macam kurs itu apa saja? Satu, ada kurs beli, ada kurs jual, dan ada kurs tengah. Kurs beli adalah kurs
yang ditetapkan oleh bank apabila bank membeli mata uang asing. Yang kedua, kurs jual adalah kurs yang ditetapkan oleh bank apabila bank menuai mata uang asing, menjual ya, apabila bank menjual mata uang asing. Sedangkan yang ketiga, kurs tengah, yaitu kurs rata-rata yang dipatok antara kurs jual dan kurs beli. Selanjutnya, tentang prinsip pokok dalam valuta asing. Prinsipnya satu, kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Yang kedua, kurs jual beli dari suatu mata uang yaitu falas atau lawannya, kurs beli maksudnya. Dan yang ketiga, kurs jual dan beli selalu dilihat dari pihak bank. Karena di sini yang menentukan adalah pihak bank, berapa kurs jual dan berapa kurs beli. Selanjutnya tentang sistem pembayaran ya, dalam perdagangan internasional. Nah, sistem pembayaran ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang melalui pihak ketiga. Yang kedua, ada letter of credit atau biasanya sering disebut dengan LC, yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang untuk membayar wesel kepada penjual. Dan yang ketiga, cash payment adalah pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual sebelum barang dikapalkan. Nah, di sini pembayarannya berlangsung secara tunai atau yang disebut tadi cash payment. Nah, apa saja pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran LC? Satu, ada importer, yang kedua ada eksporter, dan yang ketiga adalah bank pembeli. Bank pembeli di sini dalam hal yang mengeluarkan surat wesel. Selanjutnya tentang materi dampak perdagangan. Dampak perdagangan ini ada dua, ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif dari perdagangan yang pertama adalah mempererat hubungan antar bangsa, yang kedua menambah kemakmuran bangsa, yang ketiga mendorong kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat sebagai sumber pemasukan kas negara ya, yang berasal dari devisa, dan yang kelima adalah menambah kesempatan kerja. Sedangkan dampak negatifnya meliputi menyempitnya pasar produk dalam negeri, yang kedua meningkatkan pengangguran, dan yang ketiga hancurnya industri dalam negeri. Yang paling akhir yang kita bahas dalam materi pertemuan kedua yaitu tentang neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan ya, di sini adalah daftar yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, di dalam neraca perdagangan itu nanti ada yang disebut neraca perdagangan surplus, ada yang disebut neraca perdagangan defisit, dan ada yang disebut dengan neraca perdagangan balance atau seimbang. Apa itu neraca perdagangan surplus? Artinya nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impor. Sedangkan neraca perdagangan defisit artinya nilai impornya lebih besar daripada nilai ekspor. Sedangkan yang ketiga yaitu neraca perdagangan yang balance atau seimbang. Artinya nilai ekspor sama dengan nilai impor. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang neraca pembayaran. Nah, di sini
diartikan sebagai catatan yang berisi pembayaran dan penerimaan dari luar negeri. Ya. Nah, neraca pembayaran atau transaksi yang terjadi di sini ada nanti transaksi kredit dan ada transaksi debit. Apa itu transaksi kredit? Transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Sedangkan transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk membayar dari penduduk negara lain. Nah, itulah anak-anak materi pada pertemuan yang kedua di semester genap. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.